Janjikan kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Musik yang akan menghentak, Anda akan tersentak. Dan kami tahu engkau bosan, dijejali rasa yang sama. Kami adalah kaum budak beda dan berbahaya. Kembali lagi di Alam Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Kita masih membicarakan mengenai kebiasaan-kebiasaan orang. Nah sekarang kita akan melihat ini yang bergerak seperti otak kiri dengan otak kanan ini. Katanya ada hubungannya atau enggak nih sebenarnya dengan otak kiri dengan otak kanan. Mana yang lebih dominan? Saya mau saudari Riko dulu. Apa yang Bapak mau tanya ke saya, Pak? Anda kalau misalnya mengepalkan tangan seperti ini nih misalnya, bukan mengepalkan tangan, ketemu tangan gini. Ya, Si tangan kanannya kalau saya di Jempol. yang tangan kanan di atas. Ya. Nih fotonya nih kayak gini nih. Nih Kalau saya yang seperti ini nih. saya jempol atau jempol tangan kiri di atas, Iya. Pak. Ari di mana Ari? Ari coba tebuk langsung masukin aja. Ari Refleks jarinya aja refleks. jempol semua, Pak Ari. Kiri sama saya, Pak. Kiri juga ya? Iya, Pak. Omeng kiri juga? Hah? Kanan ya, berarti kanan. Dua kanan. Coba kalau olah? Olah kanan ya, kebiasaannya. Kalau Pak Jarwo susah. Lagi sitrung. Silakan. Coba Saya Pak Jarwo, kanan, Pak Denny. kiri, hah? Kanan. Coba lihat. Oh iya kanan. Kalau Cipan kanan juga ya. Jadi banyak yang kanan. Sekarang kalau misalnya ngelipet tangan. Kalau gini Kalau nih. saya ya. Ya gini. Bersedekap gitu, Pak. Ya bersidekap ya. Kanan di atas. Kalau Ari. Bersedekap. Nah, berapa kek? 5.000. Bukan bersedekah, bukan bersedekah. Lu kenapa jadi sedekah? Kanan dia. Kanan ya. Kalau Cipan? Saya kalau sedekap kiri yang di atas. Sedekap. Oh, Kalau sedekap ngasih duit. Itu sedekah. Sedekap. Kiri saya Kiri. yang di atas. kalau Pak Jarwo kanan ya. Pak emang ini ada hubungannya apa sih Pak? Nanti ini makanya otak kiri dengan otak kanan. Oke. Sekarang kalau misalnya soal otak kiri dengan otak kanan ini. Ada nggak sih kalau misalnya kebiasaan kita kalau di sebelah kanan terlalu dominan gitu. Apakah memang otak kanannya yang berjalan atau otak kiri yang berjalan? Hubungannya kemana nih? Sebetulnya otak kita bekerja bersama, nggak hanya otak kiri dengan otak kanan, tapi ada dominasi otak kiri atau otak kanan pada orang-orang tertentu. Ya. Tadi kan Kang Denny udah nyontohin kalau misalnya mengkaitkan antara dua tangan, Ya. kemudian ternyata kalau Kang Denny Kanan. ibu jari yang kanan yang di atas. Yang di atas. Itu biasanya yang dominan adalah Otak kanannya. otak kanan. Berarti yang berkaitan dengan imajinasi, kemudian konseptual, kemudian juga inovasi. Biasanya kita lebih terstimulasi oleh warna ketika memang otak kanan kita yang dominan. kalau Berbeda dengan otak kiri. Kalau otak kiri biasanya orangnya senang urutan. Misalnya jumlah ini kalau melakukan sesuatu memang berurut gitu loh. Oh. Kalau Pijat, otak ya. Scheduling, Pak ya. Bukan urutan tuh bukan Urutan. diurut. Maksudnya. Schedule ya, Pak. Urutan 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya orang yang dominan otak kanan, kecenderungannya dia bisa loncat-loncat kalau ngerjain sesuatu. Misalnya nih dapat tugas soal ulangan gitu. Kemudian dia ya udah ini belum selesai, dia loncat-loncat. Iya. Tapi biasanya kalau yang otak kiri dia akan dominan untuk mengerjakannya sesuai Teratur gitu ya dia urutannya. sesuai urutannya. Ini nih Iya, ada ini betul. otak kiri dan otak kanan. Kalau yang otak kiri ini ternyata Yang kanan yang otak kanan. otak kanan ini Yang berwarna itu Kang Denny. bawah sadar, kreativitas, konseptual, imajinasi, otak kanannya ini ya. Betul. Mimpi, fleksibel, gambar, gagasan. Sementara otak kiri itu adalah kesadaran, matematika, penalaran, bahasa, menulis, membaca, logika, urutan, sistematika. Ini jadi memang kenapa mereka harus bekerja sama dan harus seimbang itu supaya kita dapat semuanya gitu ya. Betul, Tetapi dalam kan kehidupan tidak kan semua pasti- biasanya ya. Ya, ada kesempatan kita untuk harus bersikap kaku, kadang harus juga fleksibel menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Jadi diperlihatkan melalui seperti ini. Jadi itu ada hubungannya kalau misalnya yang kayak begini. Iya. Nah sekarang kalau misalnya jam nih, jam. Kebiasaan orang kan pakai jam tangan tuh biasanya yang lain di kiri. Tapi saya kebiasaan kalau pakai jam Iya. itu di dinding, Pak. Itu apa ada faktor psikologis? Nggak ada itu jam dinding namanya. Pak saya tangan kiri, Pak. Hah? Saya di tangan kiri. Jamnya cicak Nih, Pak. Anda disimpan di tangan kiri Ya. ya? Di kiri, Pak. Iya kiri. Kebanyakan sih kiri biasanya. Betul.
Kanan. Saya kanan Pak Denny. Iya. Hah? Baru dia Pak, biasanya dalam celana Pak. Pak Denny, tapi tadi saya lihat juga Pak Jarwo pakai jam kanan kiri Pak Denny. Bah, Kiri buat menit, kanan buat detik katanya. Tapi mencar-mencar. Mewah banget tuh jam. Jam ada dua. Orang kaya. Gini alasan saya pakai tangan kanan. Iya. Karena tangan kanan itu punya daya tarik Pak Denny. Daya Sementara tangan kiri punya daya dorong. Kata jamnya. Kata saya. Oh. Kita bisa lihat di minimarket ada tulisan dorong itu di pintu sebelah kiri. Dan Tarik. tulisan kiri itu ada di sebelah kanan. Kok kiri sebelah kanan? Tarik. Pak, terus hubungannya apa Pak? Kesimpulan, jam ini maksudnya jam. Iya jam. Kenapa jadi pintu minimarket Bapak yang ngomongin? Bapak ini apa? Dia kan begal minimarket Pak. Saya sudah bilang dari tadi kita ini tidak usah dengar Bapak ini bicara. Ini maka saya terangin ya. Udah duduk Udah lagi. Pak. Udah, Dia duduk lagi. terima kasih ya udah. Bapak ini gimana sih? Bapak ini mau menerangkan tapi lambat sekali. Saya menerangin pada Ini mereka dengerin Pak sebenarnya. Mereka berpura-pura aja begitu. Pak, Bapak ini terlihat sekali ya sudah kehilangan gairah gitu Pak. Bapak semangat sedikit dong Pak. Kalau Bapak nggak semangat udah nelen sianida aja. bunuh diri dong. Saya bicara bukan atas nama kalian, tapi karena Ola Ramlan di sini Pak Den. Oke. Hanya dia satu-satunya harapan saya untuk mendengarkan materi lucu saya. Harapan, Iya, betul. emang Ola piala harapan. Harapan asa. Asa men. Asa namanya film, ya. Iya emang. Asa 100, asa 3. Orang dulu Pak. Ah. Sekarang udah gak pakai gituan Pak ya. Pak, ini saya mau tanya. Bapak pakai jam tangan di kiri apa dari kanan? Ya langsung kanan dipakai. Dari kanan. Iya. Kalau membaca dari kiri atau kanan? Karena Tergantung bacaannya dong. tulisannya Indonesia, ya pastilah dari kiri. Kalau bahasa Inggris dari kanan. Ya dari kiri juga. Dari Bahasa kiri. Jepang? Ya dari atas ke bawah. Kalau bahasa Arab? Dari kanan ke kiri. Kalau Kalau bahasa Pak- basi? Bahasa basi. Acara Bahasa saya, sana. Pak. Bahasa sini. Bahas sana bahas sini. Aku nggak suka Pak pakai jam. Kenapa alasannya kenapa nggak pakai Buat jam? apa? Saya Oh nggak nggak punya otak berarti Pak kalau Loh, nggak punya jam? Enggak. Kalau jam tangan di kanan otak kiri, jam tangan di kiri otak kanan. Kalau nggak punya berarti Nggak Pak punya nggak otak. Ya nggak bisa gitu dong Ri. Emang pentingnya pakai jam apa? Sekarang kan kemana-mana kita selalu bawa handphone. Di handphone sudah ada jam, jadi buat apa pakai jam? Saya itu kolektor jam Pak Denny. Oh. Jam buat tidur sendiri. Jam buat kerja sendiri. Copet. Jam buat makan sendiri. Ada juga jam yang banyak Pak Denny. Oh jamnya apa itu? Jamaah. Yes. Kalau Ola kenapa dari kiri? Dari kanan, di kanan kenapa? Karena lebih simpel aja semuanya kalau kita nulis kan misalnya nih pada saat sekolah. Ah, kita bagus tuh, Pak. Kita Bagus. nulis set, terus udah mau pulang belum ya lihat jam. Langsung gitu. Bukannya kalau lagi nulis kan lagi enak nulis tetap bisa berjalan, jam bisa dilihat dari sini. Enggak lagian kanan itu lebih sopan, makan juga sebelah kanan. Jadi Pak, jam ini ada yang lebih aneh lagi Pak. Ada yang Disepuk. lebih aneh lagi Kenapa? Pak. Dia pakai jam tangan di kanan Pak. Loh, Tapi di kaki. Gimana lu? masa di kaki lu lihatnya gimana? Yang jelas kalau kanan lebih Pak, simpel kalau aneh buat bikin saya. mau. Lebih simpel. Lebih Nggak simpel lucu. aja set. Lagian Lebih- kalau kita bicara atau segala macam kan pakai tangan kanan. Iya. Jadi lebih kelihatan gitu. Jadi kebiasaan ya. Kalau Riko, Ya, kenapa? Lu di tangan kiri tuh kenapa? Lebih simpel tadi, saya memang bukan Sama kidal. aja simpel, lebih Ya, simpel Ya, dong. Bu Ajeng, saya bukan kidal Bu. Jadi saya memang konvensional kanan. Iya. Apa-apa saya banyak melakukan di kanan Bu. Justru yang ditanyakan tadi itu adalah kalau misalnya di kiri, berarti dia disimpan di kanan, si jamnya berarti dia kidal gitu. Saya di kiri Bu ya. Iya. Dan saya karena aktivitas banyak di kanan Bu. Tapi itu penjelasan yang masuk akal Pak. Karena saya juga pakai jam tangan di kiri karena kanan seling beraktivitas. Kayak misalnya kita naik motor, Iya. pegang rem, itu kita masih bisa lihat jam. Nulis Betul. masih bisa lihat jam. Kayak Iya. jam berapa ya sekarang kita tuh? Ya. Oh bisa. Kalau gitu, saya main. rantainya Itu kan kegedean harus Pak. nengok-nengok. Kalau misalnya kita beraktivitas udah langsung aja kelihatan tuh jamnya. Jam-jam apa Oh yang ya ada saya musiknya? sepakat sama Ola. Betul. Betul, setuju Ola. Setuju Ola. Setuju. Jam-jam apa yang ada musiknya? Ola Oke, bagus, saya kalau setuju Ola. Ola. Iya benar, itu Ola. bagus. Jam-jam apa yang ada musiknya? Ola bagus Pak. Jadi kalau jadi kalau kalau- biar praktis. Iya. Ya betul Pak. Lebih Betul Pak. lebih praktis. Jambrut.
hubungannya apa nih kalau misalnya jam? Setuju, di kiri dan di kanan. Karena ada beberapa kalau misalnya tentara yang kayak gitu tuh dia lebih banyak di kanan. Saya rasa kembali ke kebiasaan tadi. Balik lagi ya, Bang Komeng ya. Bukan hanya masalah makan bubur, bukan hanya masalah kebiasaan pakai jam, tapi memang ada banyak hal dalam hidup kita itu. Bukannya kebutuhan. Iya, tadi kan karena kebiasaan akhirnya menjadi kebutuhan. Kalau tadi bicara tentara tentunya berkaitan dengan profesi seseorang kan. Kemudian misalnya nih kalau ahli bedah, kalau dia banyak menggunakan tangan kanan tentunya misalnya dia pakai jam, nggak mungkin juga kan kanan, karena kan biasanya kan dipakai tangannya dipakai untuk operasi Iya, gitu. Jadi kembali kepada kebiasaan seseorang atau juga mungkin terkait dengan profesi seseorang. Ketika dia memang banyak menggunakan tangan kanannya atau tangan kirinya, maka penempatan jam tangan pun juga akan berpengaruh. Tapi jarang sih dokter biasanya melepas semuanya. Semuanya, Betul. karena kan itu higienis. Iya. Jangan sampai orang di Biasanya. ronsen di dalamnya ada bunyi. Tinggalan di dalam. Iya, tapi maksud saya apakah ketika seseorang itu menjadi dokter kemudian dia pakai sesuatu itu kan tentunya juga akan berpengaruh terhadap profesinya dia kan? Pada saat dia tidak mengerjakan operasi. Iya, ya. Iya. betul. Pada Jadi saat sebenarnya dia kan tidak mengerjakan kalau jam operasi. tergantung juga ya, karena ada beberapa Nggak zaman-zaman dulu. digantung, biasanya dipaku aja ditempel. Ya itu bukan Iya. jam dinding. Iya. Karena dulu-dulu ada jam itu dia disimpannya di jasnya sendiri, justru yang paling penting adalah dia Demam. adalah jadi perhiasan ya. Iya. Ya Jam disimpan rantai, Pak, namanya. Iya, yang rantai, jam Pak, rantai. Pak, tapi ada Iya. juga tuh yang jam tangannya, kan kita biasanya di atas kayak gini. Ada juga saya pernah lihat tuh yang jam tangannya di dalam sini Pak. Jadi dia kalau ngeliat tuh kayak gini gitu. Iya itu, Oh, ya jam biasanya berapa ya? juga ada yang kayak gini. Di sini ya, di balik ya. Udah. Itu apa mungkin dia pemalu Bu ya? Atau dia kikir mungkin jadi orang Buat nggak boleh moto, lihat Pak, jamnya ya. gitu. Hah? Pak. Jadi Foto, iya. Serba dalam kayak jam berapa? Beli aja sendiri gitu. Kalau sampai kegiatan itu Pak, sampai kepada sahur itu sebenarnya Pak. Sahur apa Sahur hubungannya? biasanya kan kalau di musola-musola itu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jam dinding di musola kami menunjukkan. Dan nengok tuh Pak, ke Iya, dindingnya ngasih Pak. tahu. Waduh, hilang nih. Nah itu. Berarti udah ada yang maling dong. Itu. Iya, iya, Maksudnya iya. Kegiatan itu biasanya dilihat dari jam dinding. Pas dia Padahal dia ngeliat- ada di tangan Pak. Iya. Tapi dia yang ngeliatnya Ngelihatnya ke ke dinding karena jam kan besar biasanya kalau di masjid-masjid pas Ini begitu. kan kelihatan Pak, maksudnya jam di tangan kami Iya. menunjukkan pukul 3 Iya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahur, sahur. Kan bisa begitu sebenarnya Pak. Sebenarnya bisa, tetapi kan kalau jamnya sendiri belum tentu orang percaya. Tapi kalau jam itu kan udah jadi kesepakatan bersama kalau di Oh, di masjid. musola. Makanya kalau dilihat gitu, jam menunjukkan pas dilihat, ya udah ada yang maling nih. Pas dia mau ngomong lagi, mainnya udah ada yang maling. Ya ngomong apa? Balik dia. Mengatasi masalah tanpa solusi. Yang ngomong tuh Ah. dia tadi. Nuduh. Bapak Pak Jarwo sekarang ngintip apa tidak? Ngintip Tar apa dulu. tidak? Ngintip apa tidak Bapak? Udah. Ngintip kan? Tuh. Ngaku aja. Anda itu nanya apa nuduh sih? Tuh.